Pemirsa, dari sawah hingga kemasan, petani Desa Miru kini mengelola sendiri hasil panen padi organik mereka. Poktan Sumber Makmur 1 memanfaatkan hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah dari penggilingan, pengemasan hingga distribusi beras organik. Semua ini didukung oleh pelatihan, pendampingan dan peran aktif Bank Indonesia dalam memperkuat rantai bisnis pertanian di desa. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dan informasi ini sekaligus menjadi akhir update bisnis pada siang hari ini. Saksikan informasi menarik lainnya dalam program update bisnis yang selanjutnya. Saya Dari Sunata, sampai jumpa. Di alam tak semua serangga adalah musuh. Sebagian justru sahabat bagi petani. Inilah prinsip utama pertanian organik, berdamai dengan ekosistem, bukan melawannya. Di Desa Miru, Kabupaten Lamongan, petani tak lagi mengandalkan pestisida kimia untuk mengusir hama. Mereka kini percaya pada kekuatan alami, agens hayati. Agens hayati adalah mikroorganisme yang dikembangbiakan untuk membantu menekan populasi hama. Tak mencemari tanah, tak meracuni air, justru menjaga keseimbangan lingkungan sawah. Ya, baik pemirsa, karena di Desa Miru ini sistem pertaniannya padi organik. Jadi karena yang berbau organik ini pasti menggunakan bahan-bahan organik tanpa pestisida. Dan ini salah satunya laboratorium PPAH, Pusat Pelayanan Agen Hayati. Agen Hayati. Nah, ini saya sudah bersama dengan Mas Roni sebagai ketua laboratorium labnya ya. Kita akan touring ke dalam seperti apa kira-kira kondisi laboratoriumnya. Oke Mas, silakan masuk ya. Oke, pemirsa, di sini ada dua ruangan ya. Ini ada ruangan pembiakan bakteri dan sebelahnya ini juga ada ruang pembiakan cendawan. Mas, bisa dijelasin apa bedanya ini, Mas Roni? Kita membiarkan bakteri. Pertama, bedanya satu. Untuk bakteri ini kita fungsinya adalah untuk bakteri pertumbuhan akar dan daun. Jadi ketika kita spray ke lahan, itu untuk membantu merangsang pertumbuhan ketika fase generatif sampai vegetatif. Nah, kira-kira seperti apa di dalam? Kita intip pemirsa ya. Wah, silakan Mas Roni duluan nih. Ya. Nah, ini sudah ada beberapa tabung. Pemirsa ya, ini mungkin saya masih belum paham cara kerjanya seperti apa, namun yang jelas di ruangan ini yakni untuk merangsang pertumbuhan akar dan daun. Nah, ini katanya Mas Roni tadi ini dari rebusan air kedelai. Ya, Mas, ya ini ini cara kerjanya, Mas? Gini, pertama kita lakukan perebusan dari lubang sebelah, kita masak, kita rebus sampai benar-benar kedelai itu lunak. Nah, kemudian setelah itu kita ambil airnya. Ya. Setelah kita ambil airnya, kita biarkan selama 1 jam. Kemudian kita tambahkan susu dan gula. Itu susu apa? Susu saset. Saset. Iya. Oh ya, boleh ya. Kemudian kita campurkan jadi satu dengan gula. Kita rebus kembali dengan api kecil. Setelah dingin, air dari rebusan tadi kita masukkan dalam galon. Ya. Setiap galon kita kasih 3 liter air. Di dalamnya sebelumnya kita kasih air murni. Kita nggak nyebut merek ya. Air murni dari TD yang tinggi. Kita masukkan takarannya 14 liter. Nah, kemudian dari 3 liter rebusan kedelai tadi kita masukkan jadikan satu, kita aerator kembali dalam 1 jam. Ya. Kemudian setelah 1 jam kita masukkan isolat. Isolat itu nanti proses pengaeratornya itu nanti sampai 7 sampai 10 hari.
pertumbuhan apa yang terjadi di lahan. Iya. Dari reaksi para dan lihat di waktu kita lihat kita tanyakan para petani menjawab dari daunnya sudah kelihatan hijau. Jadi Ya. kita tidak perlu terlalu banyak melakukan pemupukan kimia akar. Dan Ya. juga akarnya mungkin juga semakin kuat. Ya, akar juga semakin kuat. Dan juga nanti untuk mengurangi efisiensi penggunaan pupuk kimia. Oke. Iya. Artinya dengan menggunakan pupuk nanti bentuknya cair kan Mas ya? Bentuknya cair. Dari segi cost ini mungkin jauh lebih murah atau juga mahal dibandingkan dengan pestisida atau bahan kimia? Jauh lebih murah. Lebih Kalau murah, kita ya? hitung dari cost-nya itu ketemunya 1 liter cuma 1.000. Ya, nah, Iya. dari segi cost ini memang pemirsa jauh lebih murah, tapi memang prosesnya ini agak panjang. Iya, begitu. prosesnya agak Harus panjang. sabar begitu Sabar. ya. Iya. Jadi di laboratorium ini memproduksi pupuk cair yang mana untuk merangsang pertumbuhan akar dan daun. Tapi Iya. kita akan lihat sebelah ini juga ada yang semacam ini, cara kerjanya juga sama tapi bahannya berbeda. Kalau ini menggunakan air rebusan kedelai, tapi yang sebelah ini menggunakan air rebusan dari kentang. Dan ini untuk mengendali hama ya pemirsa ya. Iya. Untuk cara kerjanya sendiri sebenarnya ini sama nggak Mas? Cara kerjanya sama ya? Ini cara kerjanya sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan bahan yang kita pakai air rebusan kentang. Kentang. Iya. Oke. Terus kemudian dari air rebusan kentang itu prosesnya juga sama. Kita dinginkan suhu ruangan. Jadi Oke. tidak boleh dikipas, Oke. tidak boleh pakai AC. Cuman bedanya kalau di sini nggak pakai susu pemirsa. Iya, iya, tidak pakai susu. Prosesnya juga hampir sama. Secara cost juga ini juga lebih murah dan cukup efektif untuk mengusir hama, begitu ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Randi. Di laboratorium sederhana ini, jamur dan bakteri dikultur, diperbanyak, dan dibagikan ke para petani. Semua berbasis riset, tapi dilakukan oleh dan untuk petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fadori dari Laboratorium Hama Penyakit Tumbuhan yang bisa sekarang dikenal dengan UPT Proteksi Jawa Timur di Bojonegoro. Nah, kebetulan Wilker Bojonegoro itu membawai 3 kabupaten, Tuban, Lamongan, Bojonegoro dengan jumlah 75 kecamatan. Satu, pembimbingan untuk pendekatan masalah PHT dan penyiapan bahan untuk seperti PGPR yang ada di sini. Yang kita terapkan di sini ada PGPR adalah gabungan dari 7 bakteri yang penyedia pupuk hayati yang ada di lahan. Yang selanjutnya bahan pengendali mungkin yang bisa kita terapkan di sini Beveria maupun Trichoderma. Itu produk kami yang tersertifikasi di laboratorium kami. Selama ini kita menerapkan pengelolaan hama terpadu. Jadi melalui sekolah lapang PHT yang sudah dilaksanakan di Miru selama hampir 5 tahun. Jadi pendampingan kami sudah 5 tahun yang lalu dan dibantu oleh desa dengan dana desa, ya, dengan adanya sekolah lapang. Dan di sana lebih banyak kita menyiapkan pengendalian alami, menyiapkan kekebalan alami yang ada di lahan kita. Jadi kita tidak akan mengeluarkan input dari luar untuk mengganggu ataupun memberikan efek yang lain pada tanah ini. Jadi mereka akan menyiapkan bahan-bahan pengendali yang ada di alam dengan pertanian ramah lingkungan. Persepsinya seperti itu. Pertanian organik ini tantangan paling utama adalah konsistensi. Konsistensi dan yang kedua pola pikir dari peserta. Jadi kalau peserta itu biasanya secara umum masuk ke dunia organik, mereka mesti takut potensi produksi jatuh di awal. Dengan penerapan yang awalnya kimiawi masuk ke organik biasanya produksi itu jatuh. Nah, harapan mereka masih menggebu karena apa? Dengan harapan ada nilai dari harga jual itu yang naik. Nah, realitasnya itu di pasaran produk organik itu mungkin karena belum tersertifikasi dan sebagainya, harganya belum bisa menjangkau yang sudah bagus. Nah, dari itu tadi akhirnya mereka menjadi lemah. Nah, semangatnya sudah mulai turun karena produksinya belum naik, sedang harganya belum bisa naik. Nah, jadi untuk itu akhirnya banyak tantangan dari teman-teman itu menjadi mulai lemah lagi. Yang awalnya pengen organik, begitu tantangan di depan seperti itu, dia akan turun lagi.
Dan yang kedua yang berkaitan dengan konsistensi di lapangan, itu memang pekerjaan pertanian organik itu tantangannya sangat tinggi terhadap OPT. Namun demikian begitu sudah berjalan 1, 2, 3 musim, OPT akan secara alamiah turun, terkendali secara alamiah. Dengan pendekatan hayati, ekosistem sawah bisa pulih, serangga bermanfaat berkembang, hama ditekan secara alami, dan panen tetap stabil. Pengendalian hama bukan lagi perkara semprot cepat dan selesai, tapi proses yang cermat, terukur dan berbasis ilmu. Dan di balik itu semua ada semangat gotong royong dari petani untuk petani. Sebuah langkah kecil yang berdampak panjang bagi sawah, bagi hasil panen, dan bagi masa depan pertanian di Kabupaten Lamongan. Let's go! Dulu, padi dari Desa Miru berakhir di tengkulak, dijual dalam bentuk gabah, tanpa nama, tanpa nilai tambah. Tapi kali ini, kisahnya berbeda. Para petani melangkah lebih jauh. Gabah hasil pertanian organik kini langsung masuk ke gudang klaster, dijemur, disortir, digiling, dikemas, dan dipasarkan oleh petani sendiri. Proses ini memang tak mudah, tapi disinilah letak harapannya agar petani tak lagi menjual hasil semata, melainkan menjual nilai. Ya pemirsa, setelah proses pemanenan maka nanti gabah ini akan disimpan di gudang penyimpanan yang ini kapasitasnya cukup banyak gitu ya. Kemudian akan dilakukan beberapa tahapan proses seperti penjemuran yang memakan waktu kurang lebih dari 2-3 hari. Kemudian setelah gabah ini kering nanti akan dilakukan proses selanjutnya yakni penggilingan PK, pecah kulit begitu ya. Nah, untuk proses penggilingan yang pertama untuk pecah kulit ini dipisahkan antara kulit padinya dan kemudian ini penampakan setelah padinya pecah kulit ini memang masih belum putih karena ini masih ada beberapa kulit yang nempel, maka ini akan dilakukan proses berikutnya yakni penggilingan yang kedua dan penggilingan berikutnya. Kita akan lihat bersama dari padi nah ini kalau kita lihat penampakannya padinya ini terlihat lebih putih ya pemirsa dibandingkan dengan penggilingan yang pertama. Dalam proses pemutihan ini maka nanti ini sudah siap dikemas. Di ruang sederhana, mesin menggiling pelan-pelan. Bau wangi khas beras mentik susu wangi menyeruak. Bukan hanya menggiling beras, tempat ini menggiling paradigma lama bahwa petani cukup sampai di sawah.
Untuk proses penggilingan, perbedaan antara padi organik dan padi konvensional. Padi organik penggilingan lebih mudah karena kulit gabahnya lebih tipis, jadi lebih mudah untuk digiling. Jelas ada. Jadi yang paling utama dalam menggiling padi organik, kita tentukan kadar airnya. Kadar airnya menyesuaikan kadar air yang umum, yaitu sekitar di bawah 14% kadar air. Karena dengan kadar air segitu kita bisa menjaga kualitas standarisasi dari hasil giling, yaitu berasnya. Alhamdulillah selama ini kita lancar dalam prosesnya, jadi antara stok dengan penjualan sudah sesuai. Harapan kami produk beras organik ini bisa terjual sangat luas, dinikmati oleh masyarakat, karena tentunya beras organik ini sangat bermanfaat bagi kesehatan semua. Wah, lumayan ya, ini 25 kg. 25 itu. Pemirsa, setelah proses penggilingan selesai, mulai dari pecahan kulit dan hingga pemutihan, maka beras ini akan dibawa ke rumah pengemasan. Di packaging lebih menarik lagi. Setelah proses penggilingan selesai, saatnya sekarang kita menuju ke rumah pengemasan. Let's go! Kini para petani sudah sadar, kualitas saja tak cukup, harus ditunjang branding, kemasan dan pengelolaan yang baik. Hilirisasi bukan lagi urusan industri besar semata, di Desa Miru itu jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Semua dikelola bersama, bukan oleh 1-2 orang. Ini adalah kerja kolektif yang lahir dari kesadaran bahwa pertanian tidak berhenti di panen. Disinilah nilai tambah diciptakan. Disinilah petani berdiri sejajar dengan rantai pasok. Dan dari sinilah Desa Miru belajar bahwa keberdayaan bukan diberikan, tapi dibangun sendiri dari bawah oleh tangan sendiri.
Di balik setiap butir beras mentik susu yang harum itu, ada perjalanan panjang yang sunyi namun pasti. Ia tumbuh tanpa pupuk dan pestisida kimia, dirawat dengan agens hayati, dipanen dengan harapan, bukan sekedar target. Inilah mentik susu wangi organik dari Desa Miru, sebuah produk sekaligus cerita. Bukan sekedar pangan, tapi simbol ketekunan petani menjaga alam dengan cara yang bersih, berkelanjutan, dan penuh kesadaran. Kini, beras tak lagi sekedar dijual dalam karung tanpa nama. Setiap kemasan memuat identitas, menandakan bahwa ini bukan produk basal tanpa wajah, tapi hasil tangan-tangan warga desa yang sadar akan kualitas dan hak atas nilai tambah. Sangat mendukung penuh atas usaha kegiatan SLPHT ini. Akan tetapi harapan dari kami untuk kegiatan SLPHT ini nantinya bisa menjadikan suatu pilot project dan bisa menjadi contoh buat kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan lainnya. Dan peran yang paling terpenting adalah kita semuanya bekerja sama, berkolaborasi bersama dalam hal terkait dengan peningkatan kapasitas SDM. Itu yang terpenting yang dijalani untuk saat ini, terutama khususnya di dalam program prioritas buat di Kabupaten Lamongan adalah terkait dengan lumbung pangan. Di samping itu, di sini yang lebih difokuskan, lebih diprioritaskan adalah peningkatan kapasitas SDM petani. Jadi nantinya ke depan bisa petani-petani yang ada di Kabupaten Lamongan bisa menjadi seperti yang ada di Miru. Bentuk dan programnya ada beberapa hal. Jadi di sini khususnya di KPP Kabupaten Lamongan mulai dari sarana prasarana sebelum pasca panen itu kita selalu melakukan pendampingan dan selalu kerjasama dengan anggaran dana desa yang ada di Desa Miru Kecamatan Sekaran ini. Yang nantinya harapannya itu bisa meningkatkan produktivitas khususnya organik. Seperti itu. Potensi ke depan, harapan dari kami banyak sekali karena ini merupakan salah satu yang ada pertama kali di Kabupaten Lamongan yang lengkap, begitu lengkap, mulai dari kerjasama dari Poktan, kemudian dari desa, sampai dengan ada kerjasama dengan BI, itu merupakan suatu komponen yang sangat penting dan karena ini merupakan kerjasama yang sangat luar biasa, jadi harapan ke depan ini bisa menjadikan pilot project dan bisa membuat kecamatan-kecamatan yang lainnya bisa meniru seperti Desa Miru ini. Dukungan dari pemerintah daerah menjadi bahan bakar semangat. Tapi, semangat utama tetap datang dari desa itu sendiri. Seperti arahan Bapak Presiden, nanti tiap desa suruh buat koperasi atau menghidupkan kembali badan usaha milik desa atau BUMDes. Nah, ini nanti bisa berkolaborasi dengan Poktan 1 atau Gapoktan dalam hasil panen nanti bisa yang membeli itu bisa koperasi atau nanti bisa BUMDes agar kegiatan pertanian hasil panen nanti ini bisa lebih baik. Dan alhamdulillah dengan adanya sekolah tani kita bisa ambil atau kita dibantu oleh Bank Indonesia sehingga kegiatan ini bisa atau kedepannya lebih baik dan lebih maju sehingga petani kita nanti itu bisa menjadi makmur. Itu tujuannya.
dampak atau keinginan kita nanti ke depan, yang jelas kita memperluas jaringan dulu. Petani-petani kita atau kelompok-kelompok petani kita itu menjadi kelompok petani organik 100%. Ini harapan kita. Karena apa? Petani kita itu yang saat ini masih banyak menggunakan pupuk kimia dan hasilnya memang cost-nya yang dikeluarkan itu banyak. Insya Allah kalau kita beralih ke organik itu cost-nya lebih kecil dan hasilnya bisa maksimal, sehingga kesejahteraan petani kita akan bertambah. Dan untuk hasil panen atau beras nanti, hasil dari panen itu bisa dijual secara nasional. Sementara ini kan kita masih sifatnya penjualan lokal. Nah, ini harapan kami dari pemerintah desa maupun dampingan dari Bank Indonesia. Ini harapannya tetap larinya ke go nasional. Itu harapan terbesar dari pemerintah desa dan dari Bank Indonesia. Itu harapan. Ketahanan pangan bagi Desa Miru bukan sekedar swasembada, tapi juga keberdayaan. Bank Indonesia memberikan yang pertama memberikan kami fasilitas sekolah pendidikan yang juga dilaksanakan di hari Jumat itu, yang dipandu oleh teman-teman dari Universitas Brawijaya, di mana teknologi-teknologi pertanian yang baru dikenalkan kepada kami, diadaptasi untuk bisa diaplikasi di lahan. Yang kedua, kami diberikan kesempatan untuk mengakses pasar, sehingga petani kami tidak hanya sekedar produksi gabah, tapi juga mulai belajar untuk memproses hasil panennya itu sampai beras, menghadiri beberapa misi dagang, pameran, dan sebagainya, sehingga membawa semangat baru pada petani kami bahwasanya pada akhirnya nanti profitas pertanian kita bisa bertambah lagi karena kita bisa menjual produk turunan, tidak sekedar hasil panen. Kini para petani bicara tentang kualitas, branding, dan bahkan distribusi. Mereka bukan hanya penghasil gabah, tapi pemilik produk yang siap bersaing di rak-rak pasar modern dengan harga pantas, cerita yang jujur, dan cara tanam yang bertanggung jawab. Semua ini tak lepas dari peran Bank Indonesia yang tak hanya memberikan fasilitas, tapi juga membangun kapasitas untuk mencetak petani yang tangguh dan mendorong pertanian yang berkelanjutan. Desa Miru sedang menulis ulang makna ketahanan pangan, bukan sekedar menanam, tapi mengolah, mengemas, dan menjual. Bukan hanya memberi makan, tapi mengangkat harga. Dari sawah ke kemasan, dari hasil panen menjadi nilai tambah. Hilirisasi menjadikan padi organik punya daya saing yang lebih tinggi. Saya Khalil Syah, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.